Ya, sebelum kalian bilang gak mungkin, jadi kayak kalau jadi pegawai terus, please guys, it's possible. Gak semua orang itu build untuk jadi entrepreneur, tapi juga bukan berarti mereka gak bisa kaya dengan misalnya jadi entrepreneur. Karena berapa orang emang gak punya mentalitas untuk menanggung resiko sebesar entrepreneur, tapi mereka mau menggunakan perusahaannya sendiri itu sebagai vehicle untuk melakukan inisiatif entrepreneurship-nya. Jadi di video ini aku mau share gimana sih sebenarnya mindset orang yang kaya tapi jadi pegawai aja. Ini tips dari aku karena aku udah bekerja selama 5 tahun di corporate. Tapi sebelum aku lanjut, please help me by subscribing to this channel and liking this video. Okay, let's go. Oke, yang pertama, jadi para pegawai yang kaya ini mereka tahu value dari diri mereka itu seperti apa dan mereka nggak takut untuk yang namanya minta kenaikan gaji. Para pegawai kaya ini mereka tahu berapa banyak sih value yang mereka bisa bawa ke perusahaan dalam segi angka. Misalnya mereka bisa menurunkan customer acquisition value sebesar 5 miliar dalam waktu 6 bulan. Ketika di-quantify seperti ini, kelihatan bahwa value yang mereka bawa itu bisa baik banget. Berarti ini kan mereka bisa bantu nge-save 1 miliar per bulan. Karena mereka tahu value mereka di sini, mereka jadi nggak takut untuk minta kenaikan gaji ke atasan mereka. Yang membedakan adalah mereka itu jauh lebih asertif untuk mengkomunikasikan permintaan kenaikan gaji ini ke atasannya. Worst case-nya adalah permintaan mereka akan ditolak, dan kalau worst case ini terjadi, mereka akan simply pindah perusahaan. Tapi aku tahu banget sih, memang banyak dari kita yang biasa tuh takut untuk minta kenaikan gaji, antara takut nanti kita bisa dipecat, atau kita takut kalau digibahin sama atasan kita sendiri karena kebanyakan minta gaji. Jadi kemampuan untuk bisa manage up dan juga negosiasi gaji inilah yang dapat membuat mereka mendapatkan salary yang bisa berkali-kali lipat. Kalau misal kalian tanya gimana sih sebenarnya cara komunikasiin permintaan seperti ini, salah satu tips yang dulu aku lakuin adalah minta hal ini jauh sebelum performance assessment itu akan dilakukan. Jadi misalnya dalam setahun kamu ada 2 kali performance assessment, mulai minta ini dari bulan Januari atau misal dari bulan Juli sebelum performance assessment yang biasa dilakukan di Juni atau Desember. Dengan gini, permintaan kamu tuh bakal living rent free di bos kamu, dan ada possibility bahwa pekerjaan kamu bakal lebih diberatin daripada teman-teman sepantaramu. Tips kedua adalah coba kumpulin hasil pujian dari teman-teman kamu. Misalnya kamu berhasil execute sebuah project dengan baik, kira-kira teman-teman mana yang kasih congratulation gitu ke kamu. Atau kalau misal kantor kamu ada yang namanya peer bonus, kumpulin semua peer bonus ini bersama tadi pujian-pujian. Lalu ini kamu bawa ke bos kamu ketika kamu lagi ada performance assessment, dan jadi ini sebagai benchmark bahwa kamu itu actually perform better than your peers. Nah, menurutmu gimana? Kalau kamu ada tips lain untuk gimana naikin gaji, sharing di kolom komen ya. Terus yang kedua adalah earn equity. Pegawai-pegawai kaya ini tahu mereka nggak akan bisa kaya kalau cuma bergantung sama salary aja. Jadi yang namanya equity ini adalah gimana cara mereka juga bisa dapat ownership atau share dari perusahaan di tempat mereka itu bekerja. Contohnya ya, Sundar Pichai, CEO Google. Net worth dia sekarang itu 1,6 billion USD. Ini jauh lebih tinggi daripada net worth Taylor Swift yang di 1,1 billion USD. Nah, kan gimana gitu Sundar bisa lebih kaya daripada Taylor Swift? Padahal Taylor Swift ini A-list celebrity, di mana konser dia tuh selalu sold out, dan album yang dia lahirin itu udah berjuta-juta pendengarnya. Di Indonesia sendiri biasanya lebih dikenal dengan nama ESOP atau Employee Stock Option Plan. ESOP adalah program insentif dari perusahaan untuk pegawainya sebagai reward atas hasil kerja dia dan achievement yang dilakukan. Tapi gimana cara aplikasiin di Indonesia? Misalnya kalau kalian barusan join sebuah perusahaan, kalau misal kalian dengar ada option untuk mendapatkan ESOP, coba kalian pelajari dulu, jangan langsung ditolak. Apakah perusahaan ini punya foundational yang bagus dari sisi foundernya atau bisnis modelnya? Lalu juga kira-kira projection growth mereka ke depan itu akan seperti apa? Kalau perusahaan si pegawai kaya ini ternyata bisa perform bagus banget di beberapa tahun ke depan, otomatis stock option yang mereka punya itu akan mendongkrak kekayaan mereka. Yang terakhir, pegawai kaya ini biasa akan cari pekerjaan di mana mereka tahu output mereka akan sebanding dengan input yang mereka berikan. Karena biasanya kan sebagai pegawai kita dapat salary yang stagnan tiap bulan. Tapi beda dengan pegawai kaya ini, di mana mereka itu tahu ketika mereka itu bekerja lebih keras, penghasilan pun akan makin banyak. Biasanya role-role kayak gini tuh ada di sales team. They understand that they will eat what they kill. Pendapatan mereka akan lebih tinggi kalau misal closingan mereka lebih banyak atau akuisisi barunya lebih banyak. Contohnya, dulu waktu aku kerja di banking, salah satu aset terbesar yang bank ini punya itu adalah relationship manajernya. Jadi ini
adalah orang yang bakal di gatekeep gila-gilaan sama perusahaannya karena mereka punya hubungan yang kuat banget sama nasabah bank yang saldonya bisa puluhan miliar. Kalau RM ini keluar, ada possibility bahwa nasabah mereka ini juga akan mereka bawa ke bank barunya. Bakal ada miliaran rupiah yang bakal keluar dari bank tersebut. Biasanya role ini ada di industri finansial, misalnya investment banking atau private banking. Perusahaan apapun di mana sales team ini bisa bangun relationship yang dekat banget sama kliennya, otomatis mereka akan jadi valuable buat perusahaan dan juga klien yang percaya sama mereka akan terus-terusan beli produk dengan mereka. Maka dari itu mereka bisa accumulate kekayaannya jauh lebih cepat dibandingkan mereka yang punya salary itu cuma stagnan. Nah, gimana pendapatmu? Jadi sebenarnya di video ini aku cuma mau dibang pernyataan bahwa seseorang itu nggak akan bisa kaya dari jadi pegawai aja. Karena kenyataannya kamu bisa aja kaya dengan bekerja dengan orang dan belum tentu kamu bisa jadi kaya dengan cuma jadi pengusaha. Jadi menurutmu gimana? Kamu ada cerita nggak di mana teman kamu itu ternyata jauh lebih kaya daripada kamu karena mereka itu bekerja sama orang? Dan terakhir, thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.